Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuriin Mas'ula. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember di Prodi Piaud. Di sini saya akan menceritakan tentang karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengertian karomah adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang solih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama harismatik yang memiliki banyak sekali keistimewaan dan karomah sakti. Beliau adalah putra ulama kondang yang sangat warok yang bernama Syekh Abu Sholih. Garis keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani bersambung sampai baginda Rasulullah SAW, baik dari garis ibu maupun dari ayah. Semasa kecil, ilmu agama menjadi santapan keilmuan yang selalu digelutinya. Hebatnya lagi, ketika berumur 10 tahun, Syekh Abdul Qadir selalu ditemani dan dikawal oleh malaikat ketika beranjak dari rumah menuju ke pondok, tempat beliau belajar ilmu agama Islam. Hal inilah salah satu yang membuat derajat kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani sangat masyhur di penjuru dunia. Berikut beberapa karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya adalah bisa mengetahui kesucian para santrinya. Sebagaimana dikisahkan, pada suatu hari pernah ada seorang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika adzan duhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir Jailani. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selepas salat duhur, sebelum waktu duhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Dia bangun saat adzan duhur berkumandang. Karenanya dia tidak sempat mandi besar, karena seandainya dia mandi terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapatkan giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Sehingga dia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub dulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah sholat duhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun baru saja mau dibaca kitab itu, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Saat itu juga santri langsung keluar masjid untuk mandi. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir Jailani tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci ataupun tidak. Karomah beliau yang lain adalah menghidupkan orang mati dari kubur yang berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari Nabi yang lainnya? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Lalu dicari kuburannya dan ditemukan kuburan yang sudah tua, yang berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucapkan kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi, karena sedari hidup senang dengan bernyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang kagum dan merubah keyakinannya, langsung masuk Islam. Selanjutnya,
menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar anak tersebut belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat atau ruang yang sepi. Beberapa hari kemudian, ibu tersebut selaku orang tua murid datang menengok dan melihat tubuh anaknya menjadi kurus. Makannya hanya roti kering dan gandum. Ibu tersebut kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir Jailani dan melihat di hadapan beliau banyak tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedangkan anak saya badannya kurus kering karena makannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk itu, apa makanannya sehingga ada perbedaan? Apa maknanya? Maksudnya, untuk itu apa maknanya sehingga ada perbedaan makanan?" Mendengar perkataan itu, Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, "Kum biidznillah ta'ala alladzi yuhyil idhama wa hiya ramim." Artinya, berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir lalu berkata kepada ibu dari muridnya tersebut, "Kalau anakmu bisa berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal halal." Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan memohon maaf atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu tersebut menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dididik. Selanjutnya, mampu terbang di udara dan memandang lauh mahfuz. Dan karomah yang lain adalah mendidik jin dan makhluk gaib. Terus berjalan secepat kilat, bisa menghidupkan seekor burung, berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan, mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin, dan mengalahkan perampok dari jauh. Itulah diantaranya dari sekian banyak karomah-karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.